Uh. Slowly kisses passing by the river. Perkenalkan, nama saya Johan Dharma Surya Siti. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan video tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter. Dosen pengampu Sabda Dian Nurani Syahan SPD MBA. Dengan munculnya virus corona di Indonesia memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia. Ditinjau dari yang pertama, kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di perdagangan pasar spot hari ini bertanggal 4/6/2020 masih di dekat level 14.000 US dollar. Pada Kamis tanggal 4/6/2020 1 dolar dibanderol dengan 14.000 US dollar di pasar spot. Rupiah melemah 0,07% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Sebelumnya, rupiah sempat melemah 0,71% di 14.150 per US dollar dan sempat menguat 0,14% di 14.030 US per US dollar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 tumbuh 0%, alias tak ada pertumbuhan sama sekali. Hal ini disampaikan oleh ekonomi senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, dalam video konferen Selasa tanggal 2/6/2020 yang disebabkan pembatasan sosial berskala PSBB yang terjadi pada April Mei. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia hampir 90% berasal dari sektor konsumsi rumah tangga dan investasi. Dalam upaya menjaga ekonomi bisa tetap tumbuh, pemerintah akan fokus di dua sektor tersebut. Sekretariat Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan pada kuartal pertama 2020. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2020 hanya mencapai 2,9%. Terjadi penurunan terutama dari sektor konsumsi. Di kuartal kedua akan turun sangat tajam sekali. Ini yang harus kita antisipasi bersama-sama, sehingga nanti untuk mengkonferen dalam 1 tahun kita harus memperbaiki perekonomian di kuartal ketiga dan 4, kata Susi Wijono dalam video conference Rabu
tanggal 3 per 6 per tahun 2020. Dilihat dari kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga share-nya hampir 60%. Sementara investasi memiliki share 31,9% kepada perekonomian di Indonesia. Artinya 90% pilar ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi dan investasi. Jadi agar growth terjaga, berasal dari dua sektor ini jelas Susi Wijono. Dalam riset terbarunya, Citi menyoroti prospek ekonomi negara-negara ASEAN pada semester 2 tahun 2020 dan ke depan. Indonesia menjadi salah satu negara yang diperkirakan bisa pulih dengan cepat. Pada kuartal ketiga 2021, Indonesia dan Filipina diperkirakan sudah mencapai pertumbuhan ekonomi seperti pada level kuartal 4 tahun 2019. Singapura baru bisa menyamai pencapaian seperti 2019 pada kuartal 4 tahun 2021. Paling melangsang adalah Thailand sampai akhir 2021. Sepertinya pertumbuhan ekonomi negara Wajah Putih masih belum bisa kembali layaknya 2019. Malaysia nasib lebih baik dari negara-negara yang sudah disebut di atas. Pada kuartal kedua 2021, ekonomi negara Harimau Malaya diramal sudah bisa selevel dengan pencapaian kuartal 4 2019. Vietnam pada kuartal ketiga tahun ini, negeri Paman Hu diproyeksi sudah menyamai pencapaian kuartal 4 2019. Selanjutnya, ekonomi Vietnam diperkirakan melesat sendirian meninggalkan para tetangganya. Kritik kebijakan New Normal. Pemulihan permintaan domestik tidak lepas dari penerapan New Normal. Dalam skema New Normal, masyarakat sudah boleh kembali berkegiatan meski tetap harus mematuhi berbagai kesehatan seperti memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Dalam waktu dekat, Indonesia berencana menerapkan hidup normal baru atau new normal setelah aktivitas masyarakat dibatasi selama berbulan-bulan akibat penyebaran virus coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ada kabar baiknya dan ada kabar buruk dari rencana ini. Menurut Citi, menggarisbawahi bahwa penerapan new normal juga membawa risiko buat Indonesia. Bahkan riset Citi menyebut bahwa Indonesia menjadi negara ASEAN dengan risiko relapse alias kumat pada paling tinggi. Alasan mengapa Citi menempatkan Indonesia menjadi negara yang paling rawan. Yang pertama, pemerintah dinilai melakukan new normal saat kurva kasus corona belum lagi melandai, apalagi mendatar. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien positif corona di lingkungan Indonesia per 3 Juni adalah 28.237 orang, bertambah 669 orang atau 2,5% dibandingkan posisi hari sebelumnya. Laju penambahan kasus baru di Indonesia belum stabil turun, masih fluktuatif. Kenaikan 2,5% pada 3 Juni lebih tinggi ketimbang hari sebelumnya yang bertambah 2,26%. Kedua, Citi menyebut bahwa tes atau uji corona di Indonesia juga relatif tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Tes yang sedikit menggambarkan bahwa masih banyak kasus yang masih terpendam
dan siap muncul ke permukaan, tulis riset CT. Well, ini memang benar. Mengutip data Worldometer, saat ini jumlah tes per 1 juta penduduk di Indonesia adalah 1.267. Lumayan jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, CT menilai Indonesia cukup rawan mengalami relapsi kasus corona. Ada risiko kasus corona kembali membumbung tinggi. Ini bisa membuat pemerintah kemungkinan bakal kembali membatasi aktivitas masyarakat. Siap-siap untuk kembali di rumah aja. Namun, kalaupun sampai terjadi relapsi, kami memperkirakan pembatasan sosial akan diberlakukan dalam lingkungan yang lebih kecil, misalnya di kecamatan atau kelurahan, ketimbang memperlakukan untuk seluruh kota, seperti riset CT. Ekonom senior Faisal Basri buka suara soal wacana hidup berdampingan dan hidup baru dengan virus corona yang belakangan gencar dikampanyekan pemerintah. Rencana pemerintah ini dinilai terlalu buru-buru, termasuk rencana pemerintah untuk mengizinkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah mulai bekerja seperti biasa. Alasannya jumlah pasien kelompok ini lebih sedikit berdasar data 2 bulan terakhir. Bagi Faisal Basri, ide ini sangat konyol karena dasar data yang dijadikan rujukan kurang ilmiah dan akurat. Faisal mengatakan meski kelompok usia tersebut cenderung memiliki daya tahan yang baik, namun mereka tetap berpotensi menyebarkan virus kepada orang lain, dalam hal ini kelompok usia tua. Pelonggaran baru dapat dilakukan apabila jumlah kasus baru dan kasus kematian harian telah menurun secara konsisten selama 2 minggu. Di sisi lain, juga perlu ada kesiapan dari sisi pelayanan kesehatan. Faisal menuturkan pihaknya pelonggaran dilakukan setelah penanganan COVID-19, terutama pelaksanaan tes sudah maksimal dijalankan. Ia mengklaim hal ini belum maksimal dilakukan di Indonesia. Pemerintah kata dia harus melihat jumlah kasus aktif yang menunjukkan penurunan secara konsisten sebelum mewacanakan hidup normal. Ia mengatakan kurva jumlah kasus aktif di Indonesia sama sekali belum menunjukkan penurunan. Bahkan negara yang jumlah kasus aktifnya sudah turun sekalipun masih memungkinkan naik kembali. Faisal menegaskan sejauh ini belum ada negara yang mengambil kebijakan serupa. Hal tersebut lantaran kebijakan pelonggaran perlu mempertimbangkan banyak aspek, termasuk pertimbangan ahli. Ia juga menyayangkan rencana pelonggaran ini karena datang dari pemikiran beberapa menteri, bukan dari ahli epidemiologi. 3. Inflasi. Perwakilan Bank Indonesia atau BI Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut capaian inflasi masih terjaga baik dengan berada pada sasaran yang ditetapkan, yakni 3-1% secara tahunan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pada Maret 2020, inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 0,07% secara bulanan. Menurut Kepala Perwakilan BI Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan realisasi tersebut, laju inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta secara akumulatif sampai
dengan Maret 2020 tercatat 0,74% atau secara tahunan yakni 2,95%. Terkendalinya inflasi daerah istimewa Yogyakarta disebabkan adanya penurunan harga kelompok pangan bergejolak. Sementara tekanan harga dari kelompok inti dan kelompok yang diatur pemerintah justru mengalami peningkatan. BPS melaporkan laju inflasi sepanjang April 2020 adalah 0,08% secara bulanan dan 2,67% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,10% dan April 2019 yang inflasinya sebesar 0,44%. Ada dua usaha yang akan dilakukan pemerintah. Yang pertama, monitor. OJK memberikan stimulus kredit kepada bank dengan keringanan kredit. Kedua, fiskal. Pemerintah harus tegas dan lebih memperhatikan atau lebih adil dalam memberikan bansos ataupun bantuan kepada masyarakat. Dan juga pemerintah harus juga bekerja sama atau belajar dari negara-negara lain. Bagaimana yang dilakukan pemerintah negara tersebut, apakah itu dapat dilakukan di negara kita atau tidak. Dan juga pemerintah harus lebih berfokus kepada bidang kesehatan